Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Sabtu 9 April 2022 dengan tema Yesus di Yerusalem. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami, dan pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah sukacita dari firman-Mu ini dapat kami rasakan dan juga memampukan kami untuk kami melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peristiwa yang menarik di dalam bacaan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau bersama-sama bisa memahami bahwa Minggu Palmarum atau Minggu Palem yang akan kita rayakan bersama pada esok hari selalu memiliki 2 berita yang ingin disampaikan. Berita pertama itu tentang sukacita hadirnya Yesus Kristus di Yerusalem. Dan berita yang kedua adalah berita tentang duka cita, karena Yesus memasuki masa-masa penderitaannya. Melalui bacaan pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan berita yang pertama, yaitu tentang sukacita yang dihadirkan oleh Yesus Kristus ketika dia masuk di Yerusalem. Bangsa Israel menganggap kota Yerusalem merupakan kota yang suci karena di Yerusalem terdapat Bait Allah yang menjadi pusat kehidupan iman orang-orang Israel. Yerusalem selalu menjadi pusat keramaian ketika hari raya, sebab Yerusalem selalu menjadi titik pusat pelaksanaan perayaan-perayaan tersebut. Orang-orang pun berbondong-bondong datang untuk mengikuti hari raya perayaan tersebut. Di sisi lain, orang Israel telah lama menantikan datangnya Mesias yang akan membawa mereka pada jalan keselamatan. Banyak orang telah membicarakan Yesus sebagai seorang Mesias yang dinantikan. Dan dalam keyakinan itulah mereka pun bersiap menyambut Yesus yang akan masuk ke dalam kota Yerusalem. Kehadiran Yesus di Yerusalem menjadi pertanda bahwa janji keselamatan itu telah digenapi. Mereka semakin yakin sebab Injil Lukas mencatat berbagai peristiwa lewat ajaran, mujizat dan kedekatan Yesus dengan orang banyak yang kemudian membuat mereka semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Keledai adalah tunggangan yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat Israel.
Keledai menjadi simbol bahwa seseorang datang dalam keadaan damai, bukan dengan kuda yang menjadi lambang peperangan. Dengan persiapan dan aksi menunggangi keledai dan masuk ke Yerusalem, sesungguhnya menjadi tanda bahwa Yesus datang sebagai raja yang penuh damai. Tuhan memerlukannya. Menjadi sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Yesus dan dua muridnya ketika mempersiapkan diri masuk ke Yerusalem, yang sesungguhnya juga menekankan tentang perlunya pesan Tuhan yang hadir dalam penuh kedamaian. Kesediaan orang-orang untuk menghamparkan pakaian di jalan juga menjadi simbol bahwa mereka menerima Yesus yang datang dalam kedamaian. Mereka membuka jalan bagi Yesus untuk dapat berkarya sebagai seorang Mesias yang sudah sejak lama dinantikan. Penyambutan itu juga dilakukan dengan ungkapan berkat yang biasanya dinyanyikan jika bangsa Israel merasakan sukacita dalam kemenangan perang atau dalam perayaan. Yang di dalamnya juga terkandung pesan bahwa mereka mengakui Yesus sebagai Raja yang hadir dalam damai sejahtera. Mari kita merenungkannya. Salah satu aspek kehidupan yang mampu kita rasakan jika kita selalu bersama dengan Yesus adalah hidup dengan penuh damai sejahtera. Hidup yang penuh damai sejahtera merupakan anugerah yang Dia berikan untuk kita semua. Kita tidak larut dalam kecemasan, ketakutan, atau kekhawatiran. Dia ada bersama dengan kita untuk memberi kita kelegaan, ketenangan, dan kenyamanan di dalam keseharian kita. Apabila pada saat ini kita sedang merasa tidak tenang, takut, cemas, atau khawatir, marilah kita membuka hati, diri, dan hidup kita. Biarkan Yesus berkarya melalui hidup kita, sehingga kita semakin disegarkan oleh kasih-Nya yang membawa damai sejahtera itu ke dalam kehidupan kita semua. Mari kita berkomitmen. Pada hari ini, kita akan mencatat setiap berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita dan juga mendoakannya untuk bersyukur kepada Tuhan pada akhir hari kita. Sekaligus juga kita bisa merasakan damai sejahtera lewat setiap berkat yang sudah Dia berikan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mau menyambut kasih-Mu yang membawa kami dalam damai sejahtera. Ajarkanlah kami untuk sungguh-sungguh merasakan kedamaian hidup bersama-Mu, sehingga kami tidak diliputi rasa takut, cemas, atau khawatir di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.